Tanpa ragu, Hamzah melangkah ke Ka'bah. Busurnya masih di bahu, pakaian buruannya berdebu oleh pasir gurun, tetapi hatinya membara dengan tujuan yang jelas. Di situ duduk Abu Jahal, dikelilingi para bangsawan Quraisy. Kesombongan memuncak di wajahnya saat ia menyombongkan kekejamannya terhadap Rasulullah. Namun, tiba-tiba suasana menjadi hening. Hamzah bin Abdul Muthalib memasuki majelis itu. Langkahnya tegas, tatapannya membara. Tanpa ragu, ia mendekati Abu Jahal, mengangkat busurnya, lalu memukul kepalanya dengan keras hingga darah mengucur. Para pemuka Quraisy sontak berdiri terkejut, sebagian berteriak dalam kemarahan. Namun, sebelum mereka sempat bersuara, Hamzah mengaum, "Engkau telah menghina Muhammad, padahal aku berada di atas agamanya. Aku bersaksi atas kebenaran yang ia bawa, dan aku akan mengikuti apa yang ia ikuti." Kata-katanya mengguncang kerumunan lebih keras dari pukulan busurnya. Abu Jahal memegang kepalanya yang berdarah, tersadar. Ia menyingkir menyadari bahwa menghadapi Hamzah saat itu akan sia-sia. Malam itu, Sayyidina Hamzah duduk di rumahnya, hatinya gelisah. Keputusannya lahir dari ledakan amarah dan kesetiaan. Ia bertanya-tanya apakah langkahnya benar. Namun, Allah menurunkan ketenangan ke dalam dadanya. Keraguan itu lenyap, digantikan oleh cahaya keyakinan yang menyala dalam hatinya. Masuk Islamnya Hamzah mengguncang Mekah. Quraisy pun gentar karena mereka tahu kekuatan Rasulullah kini berlipat ganda sebab Hamzah bin Abdul Muthalib telah berdiri di barisannya. Kaum muslimin di Mekah kini berjalan dengan kepala tegak. Mereka bukan lagi kaum tertindas yang hanya diam saat dihina, bukan lagi yang diejek di pasar atau dipukul di jalanan. Dengan Sayyidina Hamzah di sisi mereka, arus mulai berubah. Kehadirannya saja sudah cukup membuat musuh-musuh Allah ragu melangkah, karena siapa yang berani mengangkat tangan melawan Rasulullah, sementara sang pemburu singa Quraisy berdiri menjaga di pintunya. Orang-orang lemah dan miskin yang dulu menanggung penderitaan dalam diam, kini menemukan kekuatan baru, karena mereka tahu pedang Hamzah siap terhunus untuk membela mereka. Rasulullah amat mencintai pamannya, dan ketika beliau memandang Hamzah, beliau tidak hanya melihat sosok kuat dan gagah, tetapi seorang pria yang setia, berani, dan berhati teguh seperti batu karang di tengah badai. Di masa-masa itu, ketika Islam mulai menegakkan pijakannya di tengah dunia Quraisy yang bermusuhan, Rasulullah memberinya sebuah gelar yang akan bergema sepanjang zaman, yaitu Asadullah wa Asadur Rasul, singa Allah dan singa Rasulnya. Tak ada kehormatan yang lebih tinggi, dan tak ada pria yang lebih layak untuk menerimanya. Namun, Sayyidina Hamzah membawa gelar itu dengan kerendahan hati. Kaum Quraisy yang dulu mengejek Rasulullah kini berbisik-bisik menyebut nama Hamzah. Bagi mereka, Hamzah bukan lagi sekedar putra Abdul Muthalib. Ia adalah singa Allah, singa Rasulnya, dan pedang yang tak akan patah.